Target lolos ke Piala Asia dan kemudian menembus Piala Dunia U20 bukan sekedar wacana di ruang rapat. Ini adalah mimpi yang mulai disusun dengan perencanaan matang, detail, dan penuh kesadaran bahwa setiap langkah kecil akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Di balik harapan besar tersebut, PSSI memberikan mandat yang tidak ringan kepada Coach Nova Arianto. Pelatih yang baru saja menorehkan sejarah bersama Timnas U17, kini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar. Membawa Indonesia menuju Piala Dunia U20 2027, sebuah pencapaian yang belum pernah benar-benar dirasakan oleh generasi sebelumnya. Nova Arianto menyadari bahwa tugas kali ini bukan sekedar melatih. Ia datang dengan beban ekspektasi publik, target federasi, dan tekanan sejarah. Ia tidak hanya diminta membentuk tim yang kompetitif, tetapi juga menciptakan fondasi jangka panjang bagi generasi 2007 yang akan menjadi tulang punggung sepak bola nasional. Berbeda dari era sebelumnya, persiapan kali ini dilakukan dengan pendekatan yang jauh lebih modern. Tidak hanya mengandalkan pemain lokal hasil kompetisi usia muda, Nova membuka pintu lebar-lebar bagi talenta diaspora, sebuah langkah berani yang langsung menyedot perhatian publik. Dalam pernyataannya, Nova mengungkapkan bahwa ada sekitar 15 hingga 20 pemain diaspora yang tengah dipantau secara intensif. Nama-nama ini berasal dari berbagai negara, bermain di level pembinaan Eropa, dan memiliki latar belakang sepak bola yang sangat berbeda dengan pemain lokal. Proses pemantauan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Tim pelatih mengumpulkan video pertandingan, data statistik, posisi bermain, hingga riwayat pembinaan di klub masing-masing. Semua dianalisis secara detail sebelum satu pun keputusan diambil. Nova menegaskan bahwa seleksi tidak hanya berbicara soal teknik individu. Ia mencari pemain yang mampu memahami filosofi permainan intensitas tinggi, cepat dalam transisi, disiplin secara taktik, dan siap berkorban untuk tim. Disinilah peran jaringan internasional PSSI menjadi sangat penting. Melalui Kimon Tamata, legenda Ajax yang kini menjadi pemandu bakat PSSI di Eropa, radar pencarian pemain diaspora semakin luas. Belanda, Belgia, Jerman, hingga negara-negara lain mulai menghasilkan nama-nama potensial yang memiliki darah Indonesia. Namun Nova tidak ingin sekedar percaya pada rekaman video. Ia ingin melihat langsung, berbicara langsung, dan menilai karakter pemain dari jarak dekat. Untuk itu, ia menunggu penugasan resmi dari Direktur Teknik PSSI, Coach Alex, guna melakukan pencarian langsung ke luar negeri. Sambil menunggu proses diaspora, Nova memastikan satu hal penting. Fondasi pemain lokal harus kuat. Tanpa itu, integrasi pemain diaspora tidak akan berjalan optimal. Maka dimulailah seleksi besar-besaran di Garuda Yaksa Football Academy. Sebanyak 46 pemain dipanggil dalam 2 gelombang seleksi awal. Mayoritas merupakan pemain kelahiran 2007, angkatan yang diproyeksikan menjadi inti tim hingga 2027. Disinilah proses penyaringan awal dimulai. Dalam seleksi ini, Nova tidak hanya mengamati kemampuan teknis, ia menilai cara pemain membaca permainan, kecepatan mengambil keputusan, mental bertanding, serta kesiapan mereka menghadapi tekanan level Asia. Level U20 sangat berbeda dengan U17. Intensitas lebih tinggi, fisik lebih keras, dan kesalahan kecil bisa berujung fatal. Nova paham betul bahwa timnya harus siap secara mental sebelum bicara soal taktik. Seleksi ini pun belum menjadi akhir. Nova sudah menyiapkan batch ketiga yang akan digelar setelah Lebaran, sekitar Januari hingga Maret. Di fase inilah, pemain diaspora akan mulai dipanggil dan dinilai secara langsung. Selain itu, Nova juga membuka pintu bagi alumni Timnas U17 yang tampil di Piala Dunia. Meskipun mayoritas kelahiran 2008, selisih usia 1 tahun dianggap bukan masalah. Justru pengalaman bermain di panggung dunia menjadi nilai tambah yang sangat besar. Pemain-pemain ini sudah terbiasa dengan atmosfer besar, tekanan internasional, dan intensitas pertandingan tinggi. Mereka juga sudah memahami gaya melatih Nova, sehingga proses adaptasi diyakini akan berjalan lebih cepat. Gabungan pemain lokal hasil seleksi, alumni U17, dan pemain diaspora inilah yang ingin diramu Nova menjadi satu kesatuan utuh. Sebuah skuad yang tidak hanya kuat di Asia Tenggara, tetapi siap menantang Asia. Semua proses ini dirangkai dalam satu roadmap besar yang telah disusun bersama Direktur Teknik PSSI. Roadmap ini tidak hanya ambisius, tetapi juga sangat terukur. Salah satu poin terpenting dalam rencana tersebut adalah 11 pertandingan uji coba internasional sebelum kualifikasi Piala Asia U20. Angka ini menunjukkan keseriusan dalam mematangkan tim. Uji coba tersebut dibagi menjadi 2 fase besar.
Fase pertama adalah Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung sekitar Mei hingga Juli. Targetnya jelas, Indonesia harus melangkah hingga final, idealnya menjadi juara. Bagi Nova, turnamen ini bukan sekedar ajang regional. Ini adalah laboratorium taktik, tempat menguji karakter pemain, mengukur kedalaman skuad, dan melihat sejauh mana filosofi permainan bisa diterapkan dalam situasi turnamen sesungguhnya. Persaingan di AFF tidak pernah mudah. Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Australia selalu hadir dengan kekuatan terbaik mereka. Setiap laga akan menjadi simulasi tekanan yang sesungguhnya. Fase kedua adalah 6 laga uji coba internasional di luar AFF. Lawan-lawan yang disiapkan tidak hanya dari Asia, tetapi juga dari Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Tujuannya jelas, menaikkan tempo permainan, membiasakan pemain menghadapi fisik kuat, serta melatih mental bertanding melawan gaya bermain yang berbeda. Semua agenda ini dirangkai dalam satu timeline besar. Awal tahun difokuskan pada seleksi dan pemantapan skuad. Pertengahan tahun menjadi fase uji coba dan turnamen. Akhir tahun adalah momen penentuan di kualifikasi Piala Asia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia akan tampil di putaran final Piala Asia U20 dengan kesiapan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Targetnya jelas, menembus semifinal. Semifinal bukan sekedar pencapaian, itu adalah pintu menuju Piala Dunia U20. Sebuah panggung yang selama ini hanya bisa kita lihat dari layar kaca. Proyek ini bukan pekerjaan singkat, ini adalah operasi besar yang disusun dengan kesadaran penuh bahwa kegagalan kecil bisa menghancurkan mimpi besar. Namun untuk pertama kalinya, publik melihat sebuah persiapan yang benar-benar terarah. Ada visi, ada tahapan, dan ada keberanian mengambil keputusan besar. Kini semuanya bergantung pada proses. Apakah generasi 2007 ini mampu menjawab tantangan sejarah? Apakah mereka akan menjadi generasi yang membuka pintu Indonesia ke panggung dunia? Perjalanan masih panjang, tekanan akan semakin besar. Tapi satu hal sudah pasti, untuk pertama kalinya, mimpi itu tidak lagi terasa jauh.